Oke guys, ketemu lagi ya. Di video kali ini saya akan sharing tentang strategi perencanaan keuangan di era pandemik. Ya teman-teman, seperti kita tahu dalam kondisi seperti sekarang ini sudah hampir 1,5 tahun ya teman-teman ya, gitu kan ya kondisinya. Rupanya sekarang masih belum membaik nih, gitu kan ya. Tahun kemarin di tahun 2020 kita berasumsi bahwa semuanya bisa segera recover di ketika masuk 2021 gitu ya. Ternyata teman-teman, fakta mengatakan bahwa ternyata sampai hari ini bahkan kondisinya masih belum membaik gitu ya. Dan ada beberapa pakar sempat bilang bahwa mereka menaksir kondisi ini masih akan berjalan sampai dengan akhir tahun depan. Wah, ini repot nih gitu kan ya. Nah, belajar dari sana, saya berpikir bahwa ternyata rasanya kita harus mulai kotak-katik tentang rencana keuangan yang kita miliki, gitu kan ya, rencana keuangan keluarga yang selama ini mungkin sudah kita susun, sudah kita siapin, gitu ya. Saya yakin hari ini teman-teman juga udah banyak planning yang sudah disiapkan untuk keluarga, dan itu sebabnya saya bikin video ini, ya. Nah, teman-teman, gini, selama pandemik itu segala sesuatu berubah, gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan kita? Saya sangat berharap, saya pernah baca gitu ya, bahwa ternyata impian itu harus tetap di-keep dengan nilai yang sama. Tujuannya tidak boleh berubah, tapi caranya yang harus fleksibel. Ya, dan kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman tentang konsep keuangan yang bisa kita sama-sama jalanin. Oke ya, teman-teman ya, ini sudah kebuka ya share screen-nya ya. Nah, teman-teman, jadi saya coba membagi secara struktural finance keuangan di pandemic ini, saya bagi menjadi 3 bagian, teman-teman ya. Satu, selalu kita awali dengan yang namanya analisa. Ya, karena gini, kalau Anda mau melakukan sebuah perubahan, Anda harus mengetahui dulu posisi Anda hari ini seperti apa. Itu yang saya yakini gitu ya. Karena berikutnya kita akan mencoba melakukan perbaikan. Lah, kalau hari ini Anda nggak ngerti posisi Anda ada di mana, saya yakin pasti repot gitu ya. Pun Anda berusaha, yang kita nggak mau adalah usaha kita ternyata tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, that's why penting banget. Yang pertama adalah kita akan awali dengan yang namanya analisis gitu ya. Kedua, kita akan bicara tentang yang masalah tentang planning, apa aja sih yang mesti disiapin, dan terakhir adalah sedikit tentang masalah action, teman-teman, ya. Oke, saya akan mulai. Nah, ketika kita bicara tentang analisa, apa sih yang mesti disiapin? Yang dianalisa tuh apa sih? Nah, analisa ini ada 4, teman-teman. Jadi kita mesti ngerti dulu ya, satu, posisi income kita seperti apa sekarang. Apakah masih sama seperti yang lalu, lebih besar, atau bahkan lebih kecil? Gitu ya. Nah, di sini kita semua sama-sama harus ngerti nih teman-teman, ya. Ketika bicara tentang masalah income, kita mesti ngerti sumber pendapatan kita hari ini itu dari mana aja, gitu ya. Pos-pos pendapatannya kita masih punya hari ini itu apa saja hari ini, teman-teman. Ya, pos pendapatannya dari mana dan masing-masing itu berapa value-nya, teman-teman. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita mesti ngerti nih kondisi sebelum pandemik seperti apa, gitu kan ya. Kondisi saat ini setelah pandemik ini seperti apa? Apakah masih sama atau berubah ya? Ini penting, Anda harus ngerti tentang hal ini ya. Kemudian, setelah Anda tahu tentang masalah income-nya, Anda mesti cek juga masalah spending-nya kita gitu ya. Nah, yuk sama-sama segera bedah. Selama ini spending kita itu posnya seperti apa saja? Pos-posnya bagaimana? Dan yang paling pasti adalah berapa value dari setiap pos tersebut. Ya. Nah, sebetulnya untuk dua hal ini saya sudah melampirkan personal financial calculator, dan saya sangat berharap teman-teman sudah pakai hal itu, ya. Ya, saya sangat-sangat berharap karena dengan personal financial calculator Anda sudah bisa clicking-clicking tuh. Gitu ya, kan sudah disiapin ya gitu ya. Nanti di sana Anda sudah bisa langsung dapat satu gambaran secara income, pos Anda berapa, pos Anda apa aja, value-nya berapa. Kemudian spending-nya juga sama. Posnya apa saja, value-nya berapa. Dari sana kita bisa langsung dapat komparasinya, ya. Oke, sudah tahu income-nya, sudah tahu spending-nya, berikutnya Anda harus tahu tentang masalah saving. Ya, nah, saving ini apa? Saving ini simpanan, kan gitu ya. Kenapa Anda harus tahu gitu ya? Mungkin Anda berpikir bahwa pasti saya udah ngerti dong gitu masalah saving. Belum tentu, teman-teman.
gitu. Karena sekarang perkembangan zaman kan sangat-sangat luar biasa ya gitu ya. Orang zaman dulu mungkin mau masuk ke saham mungkin yang jelas tidak semudah hari ini gitu kan ya. Dengan segala macam kemudahan tersebut, bisa jadi ternyata teman-teman ya, teman-teman masih ada dana yang nyimpen misal OVO, GoPay, ShopeePay, Traveloka, mungkin Anda mungkin deposit dana di sana gitu kan. Rekening reksadana, saham. Nah, hari ini dengan situasi pandemik yang ada, Anda lebih baik bongkar semua sourcing tersebut. Cari tahu ya, Anda masih nyimpen duit di mana gitu ya, supaya apa? Supaya kita nantinya benar-benar bisa ngerti. Anda punya aset, aset apa aja, kumpulin, cari tahu semuanya, ya, oke ya. Nah, terakhir adalah Anda mesti ngecek juga ini yang namanya protection. Apa sih protection itu? Protection ini asuransi, teman-teman. Ya, polis-polis asuransi yang hari ini teman-teman sudah punya. Hari ini Anda punya apa saja? Tipenya, UP jiwa kah, gitu kan ya, asuransi jiwa kah? Asuransi sakit kritis kah? Asuransi rumah sakit kah? Nah, ini waktu yang sangat-sangat tepat untuk Anda untuk melakukan review terhadap semua polis yang saat ini sudah Anda miliki. Kenapa saya bilang sangat tepat? Karena rata-rata gini teman-teman. Polis asuransi ini biasanya dibeli bukan barang baru, tapi mungkin barang-barang lama, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ya, nggak heran kalau sampai hari ini kita lupa. Oh, polisnya ternyata saya punya polis ini loh, gitu kan ya. Ternyata value-nya cuma segini loh. Atau value-nya rupanya sudah segini, so ini sudah aman buat saya gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Titik yang menurut saya adalah sangat-sangat penting untuk kita setting dulu. Ya, posisi kita hari ini ada di mana. Oke ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah teman-teman udah dapetin konsep ininya, konsep apa namanya, kondisi hari ininya, teman-teman bisa lanjutin ke yang namanya planning ya. Anyway, teman-teman, saya mau ini infoin juga bahwa sebetulnya apa yang saya sharingkan saat ini adalah sebuah kerangka berpikirnya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau ngejalanin, itu sebetulnya bisa dengan sangat mudah, itu memanfaatkan personal financial calculator yang sebelumnya sudah dikirimkan ke email teman-teman. Ya, kenapa? Again, karena ketika teman-teman pakai financial calculator tersebut, itu akan menjadi alat bantu yang sangat mudah. Di sana sudah dijabarkan pos-posnya, pendapatan Anda gimana, spending Anda gimana, saving Anda gimana, proteksi Anda seperti apa. Oke ya. Nah, oke, lanjut. Saya akan lanjut. Kita akan ngomong tentang masalah planning. Oke ya. Nah, again, topik ini adalah finance in pandemic gitu ya. Jadi kita akan menyusun tentang apa yang mesti kita lakukan gitu kan ya. Kalau tadi kita sudah ngecek, oke, saya sekarang sudah tahu posisi saya ada di sini gitu kan ya. So, what's next Andika? Nextnya adalah mari kita mulai mencoba masalah bikin yang namanya planning. Nah, kalau bicara tentang planning, sebetulnya saya ingin awali yang terpenting adalah awali dengan yang namanya, sorry nggak kelihatan, mindset teman-teman. Ya, mindsetnya ini apa? Mindsetnya cuma ada dua sebetulnya. Anda mau kotak-katik, Anda mau belajar tentang keuangan kemanapun juga, ujung-ujungnya cuma dua. Ketika ditarik intisarinya, cuma ada dua ini. Apa itu? Perbesar pemasukan, perkecil pengeluaran. Ya, so nantinya kita akan mulai menyusun. Setelah Anda sekarang mestinya sudah punya gambaran. Oke, kondisi hari ini adalah seperti ini, gitu kan ya. Kondisi hari ini seperti ini. Nah, nextnya solusinya adalah dalam masa pandemik ini kita harus berpikir nih teman-teman, ya mana yang bisa kita lakuin. Yang terbaik adalah Anda lakukan dua-duanya. That's the best one, gitu kan ya. Anda harus bisa perbesar income-nya teman-teman, tapi juga harus bisa ngurangin pengeluarannya teman-teman. Itu yang terbaik. Tapi kalau Anda nggak bisa, Anda harus memilih, at least Anda tahu gitu, mana yang harus Anda lakukan dulu. Income dulu yang digedein, pengeluarannya Anda tahan, tetap dengan level gaya hidup yang sama, atau gaya hidupnya yang dikecilin. Karena income-nya mungkin tidak bisa dikotak-katik gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ketika Anda sudah dapat nih ya, analisanya Anda udah dapat gitu kan ya, terus Anda udah mulai, oke, saya udah siapin mindset saya bahwa dengan posisi saya sekarang gitu kan ya, kenapa saya ngomong tentang masalah perbesar income, teman-teman. Saya stop share dulu ya. Nah,
Gini teman-teman, tentang masalah perbesar income gitu ya. Kalau bagi Anda yang karyawan gitu kan, the positive side adalah apapun kondisinya, mungkin pemasukan kita sama gitu ya. Mungkin ada pengurangan tapi tidak banyak. Yang hari ini masih bekerja, masih terima gaji. Itu yang terjadi sama para karyawan gitu ya. Nah, tapi ketika Anda jadi karyawan, kan mungkin gaji dipotong ya gitu ya. Nah, ketika Anda jadi karyawan, Anda mau kerja 100%, Anda mau kerja 1000%, ya gaji Anda segitu. That's my point. Gitu ya. Jadi ini memang plus minus gitu kan ya. Gaji Anda segitu. Nantinya kita mesti mikirin nih, kita bisa perbesar income-nya nggak? Mungkin kalau dalam hal karyawan, bisa nggak? Bisa, tetap akan ada bisa. Tapi kalau Anda nggak bisa, ya nggak apa-apa. Anda mesti bisa cari yang perkecil pengeluaran. Itu poin saya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang hari ini sudah terbiasa punya side job, gitu kan ya, terus punya memang merupakan seorang entrepreneur gitu kan, Anda bisa gaspol perbesar pemasukan Anda gitu ya, mungkin sambil Anda mempertahankan tentang level pengeluaran Anda. Level pengeluaran bicara tentang gaya hidup ya, gitu teman-teman. Oke, yuk lanjut ya. Nah, oke, sekarang oke nih, kita udah ngerti gitu kan ya. Kita udah ngerti tentang posisi kita hari ini seperti apa. Next, kita tahu kita mau ngapain. Kita goalnya adalah perbesar pemasukan atau perkecil pengeluaran gitu kan ya. Nah, action. Nah, ini kan yang paling ditunggu ya, gitu ya. Action. Ini persembahan saya berikan untuk teman-teman di Super Family ya. Action apa yang Anda harus lakukan? Ya, ini sini ada 3 hal kalau menurut saya ya, tentang bicara lagi tentang masalah income, spending, dan protection. Kenapa protection ini masuk? Nanti saya akan jelasin. Kenapa ini menjadi satu action yang harus Anda pertimbangkan justru pada masa pandemik saat ini. Ya, yuk. Kita bicara dulu tentang masalah income, teman-teman. Action income. How to increase our income. Ya, ujung-ujungnya teman-teman, kalau kita bicara tentang naikin income, jurusnya cuma ada 3. Nggak banyak lah, gitu kan ya. Satu, Anda harus punya bisnis. Ya, atau kedua, Anda mesti bisa dapetin komisi lebih. Ya kan, kalaupun Anda karyawan gitu kan ya, kan kita bisa cari jual barang apa segala macam gitu kan, sehingga kita dapetin komisi gitu kan ya, tambahan ya, lumayan lah sedikit-sedikit gitu kan ya. Bisnis Anda bisa yang hari ini lagi ngetren kan, Anda bisa satu, Anda mungkin bisa join ke perusahaan MLM, insurance gitu kan, Anda bisa bangun online shop itu. Itu adalah kesempatan bisnis yang bisa Anda explore ke depan ya. Komisi seperti tadi dan profit. Profit ini biasanya lebih ke arah ke entrepreneur ya. Gimana cara perbesar profit? Ujung-ujungnya kalau menurut saya cuma ada 2 ya. Sorry, ada 3 sih sebetulnya. Gimana caranya? Yang pertama adalah, sorry, saya akan stop share dulu. Gimana cara perbesar profit? Ada 3 ya. Satu, Anda perbesar margin profit Anda, gitu kan ya. Anda lebih, Anda tekan supplier Anda supaya harganya bisa lebih murah untuk bisa mempertahankan harga jualnya, gitu kan. Atau kalau harga beli Anda tidak bisa diganggu gugat, maka terpaksa Anda harus naikin harga jualnya. Dengan demikian Anda dapetin margin yang lebih bagus. Itu yang pertama. Bisa nggak? Gitu kan ya. Nggak bisa. Susah. Gimana caranya gitu kan. Kondisi sekarang mesti naikin harga. Siapa yang mau beli gitu kan. Vendor ditekan mana mau gitu. Orang vendor aja pengennya naikin harga juga kok gitu kan ya. Nah, atau mungkin yang kedua. Ya. Gimana caranya? Anda turunin sedikit harga jualnya Anda dengan asumsi ini akan menambah volume penjualan Anda. Dengan demikian, profit Anda bertambah. Betul ya, teman-teman ya? Atau yang ketiga, teman-teman. Gimana caranya Anda lakukan efisiensi di bisnis yang hari ini sudah Anda lakukan? Tentunya, saran saya adalah ketika ngomong masalah efisiensi, pengurangan karyawan itu harus menjadi hal yang paling terakhir. Ya, ada banyak sektor, ada banyak faktor yang bisa kita lakukan efisiensi. Waktu packing, waktu kerja, itu yang bisa diefisiensi. Ya, itu yang bisa kita lakuin kalau Anda adalah seorang entrepreneur, gitu ya. Gimana caranya kita bisa buat ningkatin profit, ya. Oke, jadi sorry, satu, Anda perbesar margin ya, gitu kan ya. Atau kedua, Anda tambah volumenya. Atau ketiga, Anda lakukan efisiensi perusahaan. Ya, itu yang bisa dilakukan untuk perbesar profit. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu adalah ujung-ujungnya teknik untuk perbesar income. Ya.
Kemudian kalau kita sudah ngerti, oke, again, jurusnya adalah ada dua, cuma dua. Perbesar income dan atau perkecil pengeluaran. Yang terbaik adalah dan perkecil pengeluaran, kalau tidak bisa atau. Ya, nah, kalau bicara tentang masalah ngecilin spending, apa sih? Mau nggak mau, sebetulnya ini teman-teman. Ya, kita mesti cut off, kurangin gitu kan. Apa yang mesti dikurangin? Yang paling pertama dan utama adalah cicilan. Ini yang paling bahaya, ya. Menurut saya adalah jadi satu faktor yang Anda harus pertimbangkan. Gimana caranya cicilan Anda bisa turun, gitu loh. Either Anda mungkin pakai saving yang tadi, gitu kan ya, di saving yang di sini ya. Sorry sebentar ya. Nah, di sini mungkin Anda masih punya nih, gitu kan ya, savingnya cukup tinggi, gitu kan ya. Anda masih punya saving cukup tinggi, cukup untuk nanganin kehidupan keluarga Anda selama mungkin 1 tahun ke depan, 1,5 tahun ke depan. Masih ada sisa, tapi Anda masih punya cicilan, bayar. Kurangin bunganya, gitu ya, supaya apa? Supaya beban kita bisa lebih ringan, gitu kan. Oke, next, kalau Anda nggak bisa lakukan itu, ternyata, gitu kan ya, cicilan ini udah ngepas-ngepasin nih semua segala macam. Diatur teman-teman, ya. Terutama contoh misal kayak KPR, gitu ya, KPR, mobil, ini kan gede-gede ya, gitu ya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk minimize cicilan? Anda bisa datang ke perusahaan pembiayaan tersebut. Anda bisa minta yang namanya rescheduling, gitu ya. Tujuannya apa? Buat ngatur sebulan-sebulan ini berapa yang bisa Anda bayar. Dengan demikian kita bisa tetap survive dari bulan ke bulan. Ya, ingat topiknya adalah finance in pandemic. Jadi kita harus bikin survive gitu ya. Oke, itu teknik tentang masalah cicilan. Atau yang kedua, gitu ya. Cicilan ini yang pertama, yang kedua adalah tentang masalah biaya hidup. Ya, mau nggak mau Anda harus cut off tentang masalah biaya hidup. Hal apa sih yang paling gampang, gitu ya? Yang pertama, misal beginilah. Let's say katakan Anda biasanya belanja di pasar modern, gitu kan ya. Di mall, di plaza, gitu, untuk kebutuhan hari-hari, gitu. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, it's time for us to change the place. Ya, mungkin mungkin gimana? Mungkin kali ini Anda harus belanja di pasar tradisional, gitu kan? Sehingga dengan barang yang sama, Anda spendingnya lebih kecil, gitu loh. Atau Anda bisa manfaatin hari ini kan lebih banyak nih, gitu kan ya, marketplace. Anda bisa search belanja di marketplace, siapa tahu lebih murah, gitu kan? Dengan demikian Anda bisa switching tempat belanjanya. Itu pun bisa kita lakukan. Again, tujuannya adalah untuk survival, gitu ya. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi biaya hidup supaya kita survive. Ketika nanti situasi sudah lebih normal, kita bisa balik lagi, gitu ya. Atau yang kedua, ganti tempat belanja atau misal ganti merek produk atau cari produk substitusi, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman. Oke, maksudnya adalah cari produk substitusi itu gini. Yang namanya misal kita ngomong apa ya, baju deh, gitu ya, paling gampang baju, gitu kan. Katakanlah biasa Anda beli baju merek X, gitu kan ya. Anda beli merek X, selalu Anda belinya merek X. Karena kenapa? Mungkin Anda ngerasa itu paling nyaman, itu paling merepresentasikan diri Anda, gitu kan ya. Makanya Anda pilih merek X. X ini hanya dijual di mall, gitu kan. Nah, dalam situasi sekarang, nggak ada salahnya teman-teman. Nggak ada salahnya untuk sementara waktu Anda switch ke barang substitusi yang lain. Dalam artian apa? Anda bisa ganti. Kan yang paling penting adalah kita pakai baju. Gitu ya, teman-teman ya. That's my point, ya. Kita pakai baju, kita bisa cari. Atau kita tetap mencari merek X, tapi kita ganti tempat belanjanya. Itu yang bisa kita lakukan sekarang untuk survive. Ingat, ini hanya sementara, temporer, gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, perbesar pemasukan, itu yang bisa kita lakuin. Bisnis, increase komisi, atau naikin profit, gitu ya. Evaluasi di spending, kita mesti cut off masalah cicilan dan biaya hidup. Nah, yang terakhir, protection, gitu kan ya. Nah, kenapa ini saya masukin? Justru ini saya masukin ketika kita bicara tentang strategi untuk finance di era pandemik seperti sekarang ini. Kenapa? Gitu kan ya. Bro,
duit udah lagi mati-matian gitu loh. Masa lu suruh gue beli asuransi gitu kan? Masa lu suruh gue adjust gitu kan asuransi gue segala macem. Mungkin Anda berpikir seperti itu ya. Salah? Nggak. Anda nggak salah. Tapi saya tawarkan Anda satu pemikiran yang berbeda. Oke ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Hari ini di dalam era pandemik seperti sekarang ya, di era pandemik seperti sekarang ini, kita lagi berjuang banget dengan yang namanya income. Kita lagi pengen banget bisa naikin income-nya kita, gitu kan ya. Dan dari sana kita juga lagi berjuang untuk cut off semua pengeluaran yang tidak perlu, gitu. Jadi intinya adalah dalam periode sekarang kita lagi berjuang banget-bangetan, gitu ya. Nah, kebayang nggak Anda ketika dalam situasi sekarang Anda masih harus berurusan dengan billing rumah sakit ratusan juta rupiah? Kita sama-sama tahu gitu kan ya, lewat sosmed Anda bisa ngecek lah gitu kan, harga biaya rumah sakit tuh berapa duit sih sekarang loh. Kalau berurusan sama corona apa segala macam Anda bisa cek gitu kan, harganya berapa duit. Itu bukan penyakit murah teman-teman, itu penyakit yang cukup menguras kantong kalau menurut saya ya. Kebayang ya susahnya ya. Nah, Anda kebayang nggak sudah dalam posisi kita lagi berjuang mau naikin income, lagi ketatin pengeluaran supaya nurunin spending, masih harus berurusan sama hal-hal seperti gituan. Kalau Anda nggak pakai asuransi, bonyok kita. Ya, itu sebabnya kenapa kita harus bikin protection. Kita mesti punya asuransinya. Nah, asuransinya asuransi apa? Tergantung ya. Kita akan coba masukin ke, saya akan share screen lagi ya. Nah, asuransinya harus asuransi seperti apa kalau kayak begitu? Asuransinya, objektifnya adalah kita masukin ke level yang ideal. Kalau dananya masih ada, teman-teman. Ya, gimana cara ngitungnya? Sorry, ke level ideal ini jadinya produknya apa yang mesti Anda ambil? Ya, produk yang harus Anda ambil menurut saya, Anda harus punya yang namanya asuransi jiwa dan asuransi rumah sakit. That's the minimum one buat sekarang ini. Gitu ya. Kenapa jiwa? Ya, di seputaran saya gitu ya, di lingkar di lingkaran pergaulan itu sudah ada teman-teman yang umurnya masih kepala tiga tapi sudah Tuhan udah kangen sama mereka gitu ya. Jadi mereka sudah dipanggil duluan. Kenapa? Ya karena corona ini gitu kan ya. Tiba-tiba kemarin-kemarin saya masih bisa ngobrol dengan mereka, dengan almarhum gitu kan ya. Tapi tiba-tiba satu ketika saya lagi kontak nggak dibales, ternyata Rabu kejadian, Rabu rupanya sudah infected gitu kan ya. Minggu sudah berpulang ya. Dan itu banyak teman-teman, banyak banget di luaran kita kejadian seperti seperti kondisi seperti itu. Nah, kebayang nggak kalau Anda sampai harus berurusan dengan hal itu? Gitu ya. Apa yang akan kita siapin buat anak dan istri kita? Bagaimana dengan masa depan keluarga kita? Ingat, ini fokusnya adalah untuk 1,5 tahun ini dulu. Yang paling penting, kita secure 1,5 tahun ini kita aman dulu. Kita bisa berjuang untuk naikin income-nya sambil kita turunin pengeluaran-pengeluarannya. Dan supaya kita nggak deg-degan lebih jauh, teman-teman, maka kita harus punya yang namanya proteksi, gitu ya. Jiwa hari ini menjadi penting karena hal tersebut. Ya, terus yang kedua adalah tentang yang namanya rumah sakit, ya. Nah, kabar bagusnya kalau Anda tentang rumah sakit ini, kalau menurut saya Anda butuh nggak butuh, gitu ya. Kenapa? Selama Anda masih punya BPJS, Anda lumayan, gitu ya. Anda dan keluarga ini lumayan, gitu kan. Artinya apa? Eh, kita masih bisa manfaatin BPJS untuk bantu kita untuk masalah cover jika terjadi masalah dalam kesehatan kita yang berurusan dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, at least masih ada BPJS gitu ya. Tapi kalau Anda tidak punya sampai BPJS pun Anda nggak punya, ini bahaya, ini repot. Ya, saran saya cepat-cepat Anda cari asuransi rumah sakit. Anda harus punya kondisi sekarang. Ya, cari yang paling murah tapi yang paling bagus manfaatnya. Jangan sampai Anda cuma bayar, tapi ketika Anda berurusan sama rumah sakit, Anda masih harus dipusingkan. Ingat, konsep asuransi adalah untuk memberikan jaminan kepastian, proteksi, perlindungan yang sifatnya pasti. Kalau asuransi tidak bisa memberikan hal itu, maka Anda jangan pilih, Anda buang duit, bukan waktunya.
Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah sudah normal, kondisi sudah baik lagi, Anda mau eksperimen, that's your call. Tapi buat sekarang, kalau menurut saya adalah cari yang pasti-pasti. Cari asuransi jiwa yang paling pasti, Anda masih sanggup buat bayar dari perusahaan yang bonafit yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sama rumah sakit juga demikian. Rumah sakit kalau Anda minimal sudah punya BPJS dan keuangan Anda lagi mepet-mepet, ya sudahlah, bertahan dulu sama BPJS ya. At least Anda punya proteksinya. Oke, teman-teman? Ya, saya recap ya teman-teman ya. Jadi, em, gimana cara kita bertahan di era pandemik seperti sekarang ini ya? Satu, awali dengan yang namanya analisa. Kenapa? Karena Anda wajib untuk tahu di mana posisi Anda sekarang. Next, ketika Anda mau lakukan sesuatu, Anda bisa melakukan dengan tepat ya. Ketika Anda bicara tentang analisa, maka 4 faktor ini yang harus di remind. Cek income Anda saat ini seperti apa, spending Anda gimana, saving Anda adanya di mana saja, dan proteksi Anda apa saja yang sudah Anda miliki. Ya, dengan demikian kita tahu. Kemudian, kita punya planning, mindsetnya cuma ada 2, gitu ya. Perbesar pemasukan atau perkecil pengeluaran, ya. Dan perkecil pengeluaran atau, ya, dan atau perkecil pengeluaran, ya. That's your call. Ya, kemudian ketika kita bicara tentang action, perbesar income, ini bisa dilakukan dengan bisnis, komisi, atau profit, gitu kan ya. Perbesar itu semua, jalanin bisnis, perbesar komisi atau perbesar profit, gitu kan. Untuk spending, kita harus cut off, mau nggak mau. Prioritas kemana? Cicilan. Ini yang mesti di-manage, gitu kan ya. Kemudian kita harus akalin tentang masalah biaya hidup. Ya, gimana caranya paling gampang adalah Anda ganti tempat belanjanya atau Anda cari produk substitusi. Ya. Dan setelah itu, pastikan diri kita punya yang namanya proteksi supaya semua pekerjaan kita saat ini, tantangan kita saat ini bisa terjawab dengan baik, ya. Oke, teman-teman, kira-kira itu materi tentang manajemen keuangan di era pandemik, ya. Saya harap materinya bisa diterima oleh teman-teman semua. Dan jika kiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin didiskusikan, yuk, saya ajak teman-teman semua untuk saling berkomentar di kolom komen di bawah gitu kan ya. Saya sangat berharap kita semua, bukan cuma saya, kita bisa saling berkontribusi. Ya mungkin teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, ada yang mau punya pengalaman, mau berbagi gitu kan ya. Tentang apa saja yang sudah Anda lakukan, saya sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat menantikan hal tersebut. Oke teman-teman ya. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, bye-bye.